Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Niraika Dia Rahmawati dengan NIM A41021013 Di sini saya akan menjelaskan terkait tugas UAS PPHBM yang ditugaskan untuk mencari responden dan validitas soal kepada guru. Yang pertama, di sini ada soal 1, itu ada kompetensi dasar, materi, indikator soal. Yang pertama kompetensi dasar atas materi, yaitu titik 39 menjelaskan dan menentukan keliling dan luas persegi panjang dan segitiga serta hubungan pangkat 2 dan akar pangkat 2. Materinya keliling, luas, bangun datar. Indikator soalnya disajikan permasalahan sehari-hari yang berkaitan dengan keliling, bangun datar, dan ada hubungannya dengan luas peserta didik dapat menentukan ukuran bangun datar sesuai syarat-syarat tertentu. Untuk soalnya, yaitu Rindu mempunyai perkarangan yang akan ditanami timun, lahan yang akan ditanami berbentuk persegi panjang dengan pembatas berupa papan kayu. Panjang papan kayu yang tersedia 14 meter. Menurut temannya, dengan panjang papan 14 meter tersebut, Rindu dapat membentuk pagar dengan 3 ukuran yang berbeda. Perkiraan 3 ukuran yang berbeda. Dengan catatan, panjang merupakan bilangan bulat. Menurutmu, apakah pernyataan temannya Rindu tersebut benar? Tunjukkan cara penyelesaian soal untuk mendukung pendapatmu. Berapa ukuran yang kamu sarankan kepada Rindu agar lahan tersebut dapat ditanami timun dengan jumlah yang paling banyak? Di sini ada penyelesaian dan skor setiap penyelesaiannya. Berdasarkan informasi pada soal didapat bahwa keliling lahannya akan ditanami tomat adalah 14 meter. Ini ada tipu, ini timun adalah 14 meter. Misalkan panjang dan lebar lahan masing-masing adalah P dan L. Maka ini menggunakan rumus persegi panjang. 2 kali panjang tambah lebar itu 14. Jadi panjang tambah lebar itu setengah dari 14 ini. Maka ini sama dengan 7. Sehingga kemungkinan ukuran persegi panjang adalah mengingat tadi yang ada di soal itu harus merupakan bilangan bulat, jadi di sini harus merupakan bilangan bulat. Kita buat saja lebarnya 1 sampai 3 dan panjang itu angka yang harus kalau dijumlahkan dengan lebar itu sama dengan 7. Sehingga di sini menghasilkan angka 6, angka 5, angka 4 dan dihasilkan lebar dan panjang itu 7, 1 tambah 7, 2 tambah 5, 3 tambah 4 itu sama dengan 7. Untuk yang di sini luasnya itu menggunakan rumus persegi panjang, yaitu panjang kali lebar, sehingga di sini adalah hasil dari perkalian panjang kali lebar. Ukuran panjang dan lebar yang ditanami tanaman timun paling banyak adalah panjang 4 meter dan lebar 3 meter. Nah, di sini kenapa dapat dikatakan soal HOTS? Karena di sini ada beberapa kompleks poin yang harus diselesaikan oleh siswa dan siswa harus memahami apa pertanyaan tersebut sesuai dengan KKO. Soal kedua yaitu dengan kompetensi dasar menjelaskan perkalian dan pembagian yang melibatkan bilangan cacah dengan hasil kali sampai dengan 100 dalam kehidupan sehari-hari serta mengaitkan perkalian dan pembagian. Di sini materinya satuan ukuran. Yang ketiga, indikator soal, peserta didik mampu menyelesaikan soal yang berkaitan dengan operasi hitung konversi satuan kuantitas yang berbeda. Untuk soalnya, sebuah tempat penyewaan peralatan keperluan pesta terdapat 8 grus gelas, sebanyak 3 lusin dipinjam oleh Bu Ari dan sebanyak 2 grus dipinjam oleh Bu Nita.
Gelas yang tersisa di tempat tersebut sebanyak berapa buah. Untuk penyelesaian dan skornya ini. Kenapa dapat dikatakan soal HOTS? Menurut KKO, sudah termasuk soal HOTS dikarenakan ada beberapa kompleks siswa, ada beberapa kompleks masalah yang harus diselesaikan siswa untuk mendapatkan hasil akhir. Contohnya ini, siswa harus paham satu kurs itu berapa buah dan satu lusin itu berapa buah, dan siswa harus menghitung berapa yang dipinjam Bu Tuti dan berapa yang dipinjam oleh Bu Ayu sehingga dapat menghasilkan jumlah sisa gelas yang tersisa dalam tempat penyewaan tersebut. Kemudian di bagian 2 ada uji validitas internal atau validator soal. Yang pertama itu validator. Validator pertama saya yaitu yang bernama Bu Lilin Yunarwi, SPD, pekerjaannya guru SD, lama mengajar 12 tahun, alamat sekolah SD Negeri 1 Katelan, hubungan saya, budenya teman saya. Yang kedua itu validator 2. Namanya itu Ana, pekerjaannya guru SD, lama mengajar 5 tahun, alamat sekolahnya SD Negeri Ngancar, hubungannya kakak saya. Ini bukti korespondensi via WA. Kemudian pada bagian hasil data penilaian dari lembar validasi, di sini mayoritas itu menilai dengan sepakat 3 dan 4 antara validasi 1 dan validator 1 dan validator 2. Di sini tidak ada komentar atau revisi, bisa dapat digunakan tanpa revisi. Yang kedua, lembar validitas yang diisi oleh validator 2 di sini sama, mayoritas itu 3 dan 4. Selanjutnya di sini saya telah menguji reliabilitas untuk hasil validitas di atas menggunakan SPSS. Di sini menggunakan kappa. Di sini valid dikarenakan antara validator 1 dan validator 2 itu sepakat untuk soal saya itu dinilai 3 dan 4. Jadi di sini tidak ada pergantian validator dikarenakan tidak seimbang. Maka di sini valid. Yang kedua, uji validitas menggunakan eigenvalue. Di sini dapat dilihat pernyataan 1 sampai 14 antara validator 1 dan validator 2 itu mayoritas 3 dan sepakat 3 dan 4. Untuk S1-nya itu sama S2 itu validator ini dikurangi 1 sehingga ini sama dengan 2, ini sama dengan 2 dan seterusnya. Untuk ini jumlah dari S1 dan S2, di sini N dikurangi C-1 hasilnya 6. Di sini kriterianya itu sedang dan tinggi. Sini ada di bagian 3 uji validitas eksternal atau pengguna yang saya minta bantuan kepada beberapa teman saya dan kerabat saya. Itu ada 15 responden. Yang pertama ada Aca, teman kuliah saya, dengan nilai 1 itu 18, nilai soal 2 itu 27, total nilai 45. Ada Brina, teman kuliah saya juga, beda prodi, nilainya 25 dan nilai soalnya 38, total nilainya 63. Dan ada Andita, teman kuliah saya, mohon maaf, ada teman SMA, itu nilai soalnya 25, nilai soal 2-nya 28, itu ada 54. Dan ada teman rumah, itu ada nilai soalnya 26, nilai
soal 2-nya ada 40, itu aja 78. Dan saya minta tolong juga kepada adik saya yang kelas 6, itu dia bisa mengerjakan dengan nilai soal 1 itu 50, nah soal 2 itu 15, karena di sini dia susah memahami soalnya dikarenakan dia tidak mengerti satu gros itu berapa, satu lusin itu berapa. Jadi di sini dia hanya mengalihkan dan mengurangkan apa yang dia pahami di soal itu, mengalihkan angka dan penjumlahan pengurangan angka yang ada di soal tersebut. Dan di sini ada kakak saya, di sini ada 30 sama 20 dengan nilainya 50. Ini bukti korespondensi by WA untuk menjadi korespondensi saya. Ada contoh, ada 3. Ini ada teman kos saya, ada teman kos ini teman kuliah juga, ada teman rumah, juga ada teman SMA. Selanjutnya, ini 3 hasil pekerjaan teman saya, yaitu yang pertama sama. Ini contoh yang benar. Papan kayu tersebut itu mempunyai 3 perkiraan panjang, 3 perkiraan panjang. Di sini itu seperti yang saya bilang, ini menggunakan rumus persegi panjang, lem persegi panjang dan luas persegi panjang juga. Di sini mengingat mereka sudah memahami, yang ini sudah memahami soal betul, memahami betul, ini dia paham apa yang saya berikan pertanyaan tersebut di soal. Itu ada lebarnya ada 1, 2, 3, terus panjangnya itu ada 6, 5, 4. Sehingga kalau dikalikan karena luas persegi panjang itu panjang kali lebar, itu 6, 10, 12. Ukuran yang disarankan itu paling panjang itu dengan panjangnya 4 dan lebarnya 3. Itu paling banyak. Yang kedua itu, ini juga udah paham. Satu, dia menyendirikan apa yang dia ketahui dulu dan mengetahui satu gros itu 12 lusin dan bisa dikatakan 144 buah dan satu lusin itu bisa dikatakan 12 buah juga, 12 buah juga. Jadi 8 gros itu 8 kali 12 sama dengan 12 gros sama dengan 96 lusin, sama dengan 1152 buah. Yang selanjutnya ini dikarenakan sama-sama gros jadi bisa dikurangi, habis itu dikali sehingga menghasilkan 828 dengan hasil akhir yang benar. Di sini contoh miskonsepsi yang ternyata di soal saya itu banyak yang salah paham dengan link pembahasan yang saya buat dan soal yang saya buat. Di link pembahasan itu ada pembahasan, ada 4 perkiraan jawaban, tapi di soal saya itu seharusnya ada 3 perkiraan jawaban. Nah, di sini mereka miskonsepsi dengan soal yang saya buat yang seharusnya ini 7, tapi mereka mencontoh apa yang link yang saya berikan kepada mereka itu mereka ikut mengisi dengan 9, maka mereka tuh tidak paham apa yang mereka isi di kolom ini. Jadi ini salah. Di situ ini setelah melihat
dan mengetahui nilai dari responden saya merekap analisis butir soal menggunakan Anates untuk melihat uji reliabilitas, yaitu saya dapat 0,79, itu bisa dikatakan tinggi. Dengan daya pembedanya soal untuk nomor 1 itu 59 dan soal nomor 2 itu ada 65, itu dengan tingkat kesukaran sedang dan bisa dikatakan dengan sangat signifikan. Ini untuk tambahan saja, skor data itu rata-ratanya itu ada 63,27 dengan SD atau standar deviasi itu 25,9. Ini bisa dikatakan ranking tertinggi juga. Yang dapat 100 ini ada 3 orang, 87 itu ada 1, 78, 66. Di sini ada berbagai macam variasi nilai. Saya cukupkan untuk kesimpulannya. Ternyata tidak semua orang, tidak semua siswa itu paham dengan apa yang diharapkan dari soal tersebut. Dan meskipun ini soal SD dan responden saya itu mayoritas sudah kuliah, sudah melewati sekolah menengah atas, tetapi mereka itu juga belum memahami apa yang ada di soal saya. Itu menunjukkan bahwa soal itu termasuk soal HOTS dan perlu pemahaman yang lebih agar bisa dapat menjawab dengan benar. Saya cukupkan video saya saat ini. Mohon maaf bila ada kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.